untuk video kali ini aku akan review nih untuk buku Nanda Niknok. Pengen tahu buku Nanda Niknok itu kayak gimana? Simak video kali ini. Untuk teman-teman yang baru masuk jurusan keperawatan, teman-teman harus tahu buku Nanda Niknok ini, karena buku Nanda Niknok ini adalah kunci utama pedoman untuk melakukan intervensi keperawatan. Nah, buku Nanda Niknok ini ada 3. Yang pertama Nanda, yang seperti ini. Oke. Nah, di buku Nanda ini berisi seperti ini. Nah, buku Nanda ini berisi diagnosa keperawatan. Nah, ada berbagai macam diagnosa keperawatan di sini. Kita bisa lihat aja ya. Dari misalnya di awal di sini udah ada tabelnya ya. Tabelnya itu seperti ini ya. Nah, ini tabel singkatnya macam-macam diagnosa keperawatan. Oke. Nah, di buku Nanda ini kan tadi udah ada ya tabelnya, tabel singkatnya. Nah, tabel singkatnya itu ada 11 domain. Nah, untuk satu domain itu punya kelas-kelas macam-macam ya, kelasnya ada beberapa. Nah, misalnya kita lihat tuh, misalnya di tabel singkatnya itu mau misalnya tentang domain 2 tentang nutrisi, maka kita buka halaman 185. Ini nanti akan dilihat tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini itu nanti akan ada batasan karakteristiknya. Nah, jadi sebelum kita mengambil diagnosa, maka kita baca terlebih dahulu batasan karakteristiknya. Nah, untuk menentukan dan mengambil diagnosa itu minimal ambil 3 poin yang ada di batasan karakteristik. Nah, dan faktor yang berhubungan, kita lihat apakah diagnosa yang kita ambil itu ada faktor yang berhubungannya atau tidak. Pokoknya minimal 3 poin yang diambil, sehingga kita bisa menentukan diagnosa keperawatan untuk asuhan keperawatan, seperti itu. Nah, itu singkatnya dari buku Nanda. Nah, sekarang untuk menentukan intervensi keperawatan ada di buku NIK. Nah, kalau di buku NIK ini sama ya, kalau di buku NIK ini, jadi setelah kita tahu diagnosa keperawatan apa yang kita ambil, maka kita lihat poin pentingnya di paling belakang banget. Nah, kita cari misalnya domain tentang apa, diagnosa tentang apa. Nah, misalnya tentang resiko ketidakberdayaan. Nah, ada di halaman 538. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, risiko ketidakberdayaan ini di sini ada definisinya, dan ada juga macam-macam tindakan atau intervensi keperawatan, subjudulnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada kata-kata yang di bold ya, di garis di tulisan hitam tebal. Nah, nanti itu biasanya nunjukin kalau misalnya ada apa sih yang paling diprioritaskan. Kita buka di sini untuk resiko ketidakberdayaan, ada di halaman ada pada peningkatan coping. Nah, kita cari depan tentang peningkatan coping halaman berapa. Misalnya cari daftar isi ya, peningkatan coping itu halaman berapa. Nah, misalnya udah ketemu nih, misalnya halaman segini gitu. Nah, nanti di situ ada intervensi. Nah, nanti di situ tuh ada intervensi khususnya, tindakan detailnya, misalnya harus ngapain, nggak harus ngapain. Nah, di bagian depannya, di bagian ini seperti ini. Nah, di sini tuh jelas banget misalnya tindakan dalam misalnya intervensi ini tuh harusnya ngapain nih, gitu aja. Tapi kalau dalam asuhan keperawatan, kata-katanya diubah, nggak sama persis sama di buku ini, biar nggak terlalu formal atau nggak terlalu baku gitu. Nah, sekarang
untuk yang nok ini adalah hasil akhir yang ingin didapat dari intervensi yang kita lakuin. Nah, ini mirip kayak nih, kita cari di belakangnya, misalnya intervensi tentang apa nih? Misalnya diagnosa dari risiko infeksi nih. Nah, kita lihat misalnya yang di kata yang di bolin, yang di garis tebal, yang di warna tebalnya apa gitu, dan kita buka di depannya kayak gimana gitu. Buka di depannya, misalnya halaman berapa, misalnya yang kontrol, kita ambil kontrol resiko proses infeksi seperti ini. Nah, nanti di sini tuh ada kolom-kolom atau poin-poin yang menyatakan bahwa misalnya pertama, mencari informasi terkait kontrol infeksi, tidak pernah menunjukkan, jarang menunjukkan. Nah, ini tuh hasilnya dapatnya kita seperti apa. Biasanya itu diambil untuk outcome hasil, misalnya tindakan intervensi, misalnya setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 2 kali 24 jam. Nah, hasil yang didapat misalnya resiko infeksinya berkurang. Nah, di sini kan ada poin satu-satunya gitu ya. Jadi misalnya mencari informasi terkait kontrol infeksi. Nah, misalnya nunjukinnya angka berkurang, misalnya asalnya tidak paham jadi paham, seperti itu. Selama aku belajar, pemahaman yang aku dapat mengenai buku Nanda Niknok itu adalah seperti itu. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa komen di kolom komentar dan share ke teman-teman.